audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipakai atau digunakan di dalam situasi belajar untuk dapat membantu tulisan serta juga kata yang diucapkan dalam memberi pengetahuan, sikap, serta ide. Pengertian media audio menurut para ahli. Menurut Sujana dan Rifai tahun 2003 dalam halaman 58 mengemukakan bahwa media audio visual adalah sejumlah peralatan yang dipakai oleh para guru dalam menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman yang ditangkap oleh indera pandang dan pendengaran. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diberikan, maka media audiovisual adalah media penyaluran pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Karakteristik media audiovisual adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Alat-alat media audiovisual merupakan alat-alat audible yang artinya dapat didengar, dan alat-alat visible yang artinya dapat dilihat. Pengajaran dengan media audiovisual jelas bercirikan penggunaan perangkat keras di dalam proses belajar. Contoh, mesin proyektor film, tape recorder, serta proyektor visual yang lebar. Adapun ciri-ciri utama teknologi media audiovisual yakni yang pertama, biasanya memiliki sifat linear. Yang kedua, biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, digunakan dengan cara yang sudah diterapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, merupakan representasi fisik dari gangguan dan juga gangguan abstrak. Yang kelima, dikembangkan dengan prinsip psikologis behaviorisme serta kognitif. Yang terakhir, umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Fungsi media audio visual. Fungsi media di dalam pembelajaran dalam konteks komunikasi ini mempunyai fungsi yang sangat luas. Yang pertama, fungsi edukatif, di mana fungsi edukatif menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan juga masyarakat supaya berpikir kritis, memberikan pengalaman yang bermakna, serta juga mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir siswa. Bagian B, fungsi sosial, menyampaikan informasi otentik di dalam berbagai bidang kehidupan serta juga konsep yang sama pada tiap-tiap orang agar dapat memperluas pergaulan. Pengenalan,
pemahaman mengenai orang serta adat istiadat, juga cara bergaul. Bagian C, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomi, dengan menggunakan media pendidikan, pencapaian tujuan itu dapat atau bisa dilakukan dengan secara efisien. Penyampaian materi dapat menekan sedikit atau mungkin pemakaian biaya, tenaga, serta juga waktu tanpa mengurangi efektivitas di dalam pencapaian tujuan. Bagian D atau yang terakhir, fungsi budaya, di mana fungsi budaya memberikan perubahan-perubahan di dalam segi kehidupan manusia, bisa atau dapat mewariskan serta juga meneruskan unsur-unsur budaya juga seni yang terdapat di dalam masyarakat. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Secara umum, media audiovisual ini memiliki kelebihan serta juga kekurangan, ialah diantaranya sebagai berikut. Pertama, kelebihan media audiovisual. 1. Memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu bersifat verbalistis di dalam bentuk kata-kata, tertulis, atau juga lisan belakang. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, serta juga daya indera. Kedua, kekurangan media audiovisual. Pertama, media audiovisual ini tidak dapat digunakan di mana saja serta kapan saja, sebab media audiovisual cenderung berada tetap di tempat. Kedua, biaya pengadaan media audiovisual ini juga relatif mahal. Ketiga, apabila guru tidak dapat berpartisipasi aktif, maka siswa itu akan cenderung menikmati visualisasi dan suara saja. Manfaat audiovisual. Jadi adapun manfaat dari media audiovisual adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah di dalam menyajikan dan juga menerima pembelajaran atau informasi dan dapat menghindarkan salah pengertian. Yang kedua, mendorong rasa keingin-tahuan. Hal tersebut tentu disebabkan karena sifat audiovisual dengan gambar yang dibuat dengan semenarik mungkin akan membuat anak memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Yang ketiga, memastikan pengertian yang diperoleh. Pembelajaran yang diserap dengan melalui penglihatan sekaligus pendengaran itu tentu mempercepat daya serap anak di dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Dan yang terakhir, tidak membosankan. Maksudnya yaitu sifatnya yang variatif, membuat siswa di dalam pembelajaran